Oke, ini udah. biar biar bisa di-share ke teman-teman yang nggak bisa Ya, hadir nanti kalau hari ini. misalnya ada yang masih dibingungkan, nanti bakal gue kirim ininya, recordnya ke grup. Oke, Oke, lanjut. oke, ini aku lanjut ya. Ini udah di record. Oke, share screen. Oke, mungkin aku mulai dari pengenalan ini aja ya. Mulai dari materinya kita ngapain aja 5 hari ke depan. Oke, mungkin kalau teman-teman masih belum tahu, nanti kita selama 5 hari ke depan nih, ini kan kita ada 5 hari. Di hari pertama, ini kita bakal ngebahas tentang introduction Android dan Kotlin. Jadi kita bakal ngebahas tentang pengenalan Android dan Kotlin. Kita bakal ngebahas apa sih Android, sejarahnya gimana, terus Kotlin, apa sih Kotlin itu, sejarah Kotlin itu gimana gitu. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Nah, terus tapi kalau misalnya kita untuk hari ini ada waktu berlebih, nah itu aku boleh bebasin sama teman-teman, bakal ngelanjutin untuk materi kedua nggak atau gimana gitu. Nah, itu aku bebasin sama teman-teman ya. Nah, itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, itu kita bakal ngebahas tentang fundamental Kotlin. Nah, jadi kita di pertemuan kedua itu kita udah mulai ngoding, kita udah mulai belajar tentang dasar pemrograman, basic programming, dan basic programming ini kita bakal gunain Kotlin. Kenapa Kotlin? Karena nanti kita bakal di development Android-nya, nanti kita bakal gunain Kotlin sebagai bahasa pemrogramannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih belum punya basic nih, misalnya teman-teman bukan background-nya IT, atau teman-teman belum pernah mulai belajar Android development, nah ini teman-teman udah cocok lah gitu course-nya. Karena ini kita ngebahas benar dari awal gitu, dari beginner, supaya kita nanti udah fundamental tuh udah ada gitu. Nah, itu untuk pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita bakal mulai ngoding. Nah, terus pertemuan ketiga, di pertemuan ketiga ini kita bakal belajar tentang layouting dan fundamental Android. Jadi di pertemuan ketiga itu kita bakal uh, apa ya? Kita bakal mulai ngedesain layoutnya, UI-nya gitu. Tapi kita gunain itu bukan kayak Adobe XD gitu, Figma enggak ya. Jadi kita layouting ini kita benar-benar ngoding menggunakan Android Studio. Nanti kita gunain XML sebagai ininya, medianya gitu. Terus nanti kita juga bakal ngebahas tentang yang ngoding-ngoding itulah, bahas-bahas tentang topik di Android gitu, kayak activity atau fragment gitu. Nanti kita bakal kupas gitu untuk fundamentalnya di layouting dan fundamental Android. Nah, itu untuk pertemuan ketiga. Nah, terus untuk pertemuan keempat, di pertemuan keempat itu kita udah nggak bakal belajar lagi. Kita udah mulai mengimplementasiin semua yang kita pelajarin gitu. Jadi di pertemuan keempat kita udah mulai ngoding nih, kita udah mulai bikin project. Nah, itu nanti di pertemuan keempat aku bakal bebasin buat teman-teman gimana. Apakah kita nanti eh, apa ya, bikin final project atau kita bikin project yang baru, project yang lain gitu. Itu nanti bakal aku bebasin teman-teman gimana di pertemuan keempat. Nah, nanti di pertemuan kelima, itu kita bakal nge-review final project. Nah, ini final project aku belum jelasin ya. Jadi kalau untuk final project tuh sebagai ini ya, ini wajib ya teman-teman ya, final project. Jadi kita di tugas akhir itu ada final project, itu kita eh, bakal nge-build, kita bakal ngebangun aplikasi Android yang simpel aja gitu. Kayak untuk final project ini kita bakal ngebangun aplikasi kalkulator sederhana gitu sebagai final project-nya. Nah, tapi nanti kalau misalnya teman-teman misalnya butuh bantuan, nanti teman-teman bisa juga di pertemuan keempat kita bakal ngebahas bareng-bareng lah gitu. Dan juga di final project ini, kalau misalnya apa ya, pesertanya banyak, nanti aku bisa bebasin sama teman-teman gimana, apakah itu nanti per kelompok atau individual. Tapi kalau misalnya per kelompok, itu aku maksimalin untuk 4 orang ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti di final project bebas, mau 1 orang, mau sendiri, atau berkelompok 2 orang, 3 orang, atau 4 orang tuh teman-teman aku bebasin gimana. Itu untuk final project-nya. Dan juga nanti di final project itu nggak pas di hari kelima ya teman-teman. Itu bisa jadi di hari keenam. Aku bebasin teman-teman gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti
misalnya waktunya nggak cukup nih buat nge-submit final project-nya, nah itu teman-teman aku bebasin. Apakah nanti kita nge-review final project-nya itu di hari kelima, yaitu hari hari kelima, hari Jumat ya, atau di hari Sabtu gitu. Itu aku bebasin hari Jumat atau hari Sabtu, tergantung teman-teman gimana nanti untuk ininya, final project-nya. Oke, mungkin kurang lebih begini untuk ininya ya, kita materi ke depan gimana gitu. Untuk teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ditanyain terkait kita nanti ngapain aja gitu? Gimana teman-teman? Kak ini Kak Yudhistira, ada yang mau tanyain nggak? Kak Viola? Oke. Oke, jelas ya kurang lebih teman-teman ya. Nanti kita bakal ngapain aja gitu, udah paham ya. Oke, eh mungkin nanti untuk lebih lengkapnya di final project itu nanti kalau kalau nggak sempat kita bakal bahas di grup aja ya, itu gimana nanti untuk final projectnya. Oke, sampai sini aman. Mungkin kita lanjut aja di introduction Android dan Kotlin. Oke, ini aku udah siapin materinya. Sebentar. Oke. Nah, ini untuk materi pertama nih, Introduction Android dan Kotlin. Oke. Oke, mungkin ini di sini kan mentornya ada dua ya, aku Rizky Ilyas dan juga Kak Rahmat Sugiarto. Tapi untuk yang batch pertama ini di gelombang pertama ini itu aku sebagai mentor. Tapi itu nanti kalau misalnya batch kedua itu nanti Kak Rahmat Sugiarto. Oh ya, aku belum jelasin nih untuk batch kedua. Jadi kita nanti, kalau misalnya teman-teman misalnya ada punya teman atau punya abang atau punya adik misalnya mau ingin belajar di Android development, nah itu nanti bisa di batch kedua ya teman-teman. Nanti bisa sama Kak Rahmat Sugiarto, itu batch kedua. Di tanggal 18 ya, kurang lebih. Oke. Oh ini ada Kak Aang Gunawan. Oke. Halo Kak Aang Gunawan. Oke. Teman-teman kalau misalnya nggak ada kendala boleh on cam ya, supaya nanti bisa fokus gitu ininya. Oke, ini di materi pertama ini introduction Android dan Kotlin. Jadi kita bakal ngebahas tentang pengenalan Android dan Kotlin. Oke, ini pengenalan Android-nya. Oke, mungkin aku bakal ini yang ngebahas sejarah dari Android development. Nah, jadi Android itu adalah sistem operasi yang berbasis Linux gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengira kalau Android itu dari ya Android gitu, sebenarnya secara apa ya spesifiknya itu Android itu sebenarnya berbasis dari Linux gitu. Jadi eh, sebenarnya awalnya itu operasi sistem Linux itu dikembangkan itu khusus untuk smartphone, layar sentuh dan juga tablet. Nah, jadi itu dikembangkan lagi menjadi sistem operasi Android gitu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman di ketika penjelasan misalnya teman-teman ada yang tanyain, mungkin monggo ya teman-teman ya, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Oke. Terus yang kedua, Android itu awalnya itu dikembangkan oleh Android, perusahaan bernama Android gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngira Android itu kan dikembangkan oleh Google, sebenarnya emang iya kalau sekarang Android itu dikembangkan oleh Google. Tapi kalau dulu itu Android itu sebenarnya dikembangkan oleh perusahaan Android itu sendiri, Android Inc. gitu. Jadi pada saat itu Android dikembangkan oleh Android Inc. Lalu setelah itu, nah ini kurang lebih begini. Android pertama kali didirikan di Palo Alto itu di California pada bulan Oktober 2003. Nah, terus sebentar teman. Nah, terus didukung finansial dari Google gitu. Nah, dari situ Android itu udah mulai tuh diakuisisi oleh Google. Dan ya pada Oktober 2003 itu Andy Rubin yaitu Google itu Andy Rubin itu pendiri dari ini ya, pendiri dari Android.
Terus ini perusahaan itu Android itu diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Dan operasi sistem Android itu secara resmi itu udah dirilis pada tahun 2007 gitu. Nah, ini kurang lebih nih perkembangan logonya dari Android gitu. Oke, ini untuk versi-versi Android. Nah, jadi versi Android itu sebenarnya udah banyak gitu. Kalau sekarang kan kita yang terbaru versi 12 ya untuk versi Android. Atau mungkin ada yang 13 gitu. Nah, itu sebenarnya udah banyak untuk ininya, pengembangan versinya dari Android. Dan dari awal itu versi Android itu versi Cupcake. Pada tahun dirilis itu pada tahun 2009. Itu sampai sekarang tuh dari Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread sampai sekarang nih 12 yang paling baru versi dari Android. Nah, ini yang ketiga kita bakal ngebahas tentang Android Studio. Nah, jadi kita untuk mengembangkan aplikasi Android itu sebenarnya ada banyak pilihan softwarenya gitu. Jadi pilihan softwarenya itu sebenarnya ada banyak. Kita bisa pakai software bernama Eclipse atau juga mungkin IntelliJ IDEA itu bisa juga kita pakai, atau mungkin kita gunain yang ini Android Studio. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini untuk kita ngedevelop aplikasi Android, nah itu kita yang paling direkomend oleh Google-nya itu sendiri yaitu kita gunain software bernama Android Studio gitu. Nah, tapi apa sih Android Studio itu? Nah, jadi kalau Android Studio ini itu adalah Integrated Development Environment atau IDE. Jadi IDE itu kayak gimana ya? Itu kayak kayak peralatan kita untuk bisa membangun sesuatu. Nah, itu IDE. Dan itu udah resmi ya, Android itu resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Dan ini udah sangat disupport tuh oleh Google. Oke. Dan Android ini tuh dibangun di atas perangkat bukan Android Studio. Android Studio itu dibangun di atas perangkat lunak IntelliJ IDEA. Nah, itu IntelliJ IDEA nanti kita bahas. Pokoknya itu Android Studio itu dikembangkan oleh Google dan juga company lain. Company lain itu namanya JetBrains gitu. Jadi ini apa ya istilahnya kolaborasi lah gitu antara Google dan juga JetBrains. Dan ini didesain untuk pengembangan Android. Dan ini emang benar-benar khusus ya teman-teman buat pengembangan aplikasi Android. Walaupun emang kita bisa juga sih untuk nge-develop aplikasi lain atau misalnya kita gunain framework lain, misalnya kita gunain Flutter, nah itu Flutter bisa kita gunain untuk Android Studio gitu kurang lebih. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Masih aman, lanjut. Oke, aman ya. Oke, jadi kurang lebih ya begitulah Android Studio itu. Jadi nanti kita ke depannya kita bakal nge-develop aplikasi menggunakan ini teman-teman. Kita gunain Android Studio juga. Nah, jadi mungkin ya mulai sekarang teman-teman boleh ya teman-teman mulai nge-install software ini Android Studio. Soalnya nanti kita ke depannya bakal gunain ini Android Studio. Gitu. Nanti tapi kalau misalnya teman-teman nanti diinstal misalnya ada kendala, nanti oke nggak apa sharing aja di grup WA. Nanti kita bakal ya diskusi bareng lah gitu terkait ini installnya Android Studio. Gitu. Tapi yang jelas nanti di pertemuan hari ini atau pertemuan kedua, sebentar. Kemudahan mana? Tingkatan kemudahan industri yang lain. Nah, kalau untuk kemudahannya Android Studio ini itu lebih mudah daripada kita gunain software lain kayak misalnya Eclipse atau IntelliJ IDEA. Kenapa begitu? Karena Android Studio ini itu emang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi kita gunain tools-toolsnya itu khusus untuk pengembangan Android, itu udah disediain di software ini Android Studio. Tapi kalau misalnya kita gunain software lain, kayak misalnya yang tadi kayak Eclipse, itu kita nggak disediain ininya toolsnya itu untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi kita cuma dikasih ya plain doang gitu. Untuk tools-toolsnya itu ya kita cari sendiri. Nah, tapi kalau di Android Studio itu beda, teman-teman. Kita gunain Android Studio, udah disediain semuanya gitu. Jadi kita istilahnya tinggal gunain aja lah gitu. Kita tinggal nge-develop aja gitu. Untuk toolsnya udah disediain semua gitu.
Jadi makanya ini udah paling rekomen lah gitu kalau kita mau ngedevelop aplikasi Android gitu. Gimana Kak Yudhistira? Untuk storage, nanti kita bakal jelasin nih untuk storage-nya di Android Studio. Oke, tenang-tenang. Nanti kita bakal jelasin untuk storage-nya. Nah, ini untuk kurang lebih ya tampilan dari Android Studio. Nah, di sini kan kita udah bisa lihat nih, itu tools-nya itu udah banyak tuh. Bahkan kita pun kalau misalnya pemula itu bakal bingung tuh. Ini apa sih gunanya? Ini apa sih gunanya gitu. Soalnya tools-nya itu udah benar-benar banyak disediain di sini. Nah, makanya nanti teman-teman kita bakal ngebahas juga tuh apa UI-nya itu dari Android Studio, tampilannya itu gimana, ini fungsinya buat apa. Itu nanti kita bakal jelasin di pertemuan ketiga gitu. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya waktunya pas, kita bakal jelasin di pertemuan ketiga. Gitu. Oke. Nah, ini apanya? Requirement-nya. Nah, jadi kalau kita mau gunain Android Studio, itu iya ini mungkin kurang lebih gini lah, OS-nya itu 64 bit. Nah, terus ininya RAM-nya 4 GB teman-teman ya. Minimum itu 4 GB. Tapi kalau misalnya 2 GB, ya sebenarnya bisa aja sih. Tapi ya itu tadi, kita kalau di bawah minimum, berarti kita bakal uh, ya itu sih, performanya itu nggak begitu bagus gitu kalau di bawah 4 GB ya. Tapi kalau misalnya ininya apa namanya, optimalnya itu ya 4 GB RAM minimalnya buat nge-developnya. Nah, terus storage-nya ini 8 GB untuk storage-nya, dan itu udah termasuk Android Studio-nya, SDK-nya. Nah, ini SDK aku belum jelasin ya. Jadi Android SDK itu sebenarnya kayak ya perkakasnya gitu. IDE itu istilahnya apa ya? IDE itu kayak kita mau bangun sesuatu kan, kita bangunnya itu di ini ya, di misalnya kita mau ngerakit sepeda gitu. Kita ngerakit sepeda di gudang. Nah, gudangnya itu IDE gitu. Jadi ruangannya itu, tempatnya itu di IDE namanya. Nah, terus kita kan ngerakit sepeda kan kita butuh peralatan. Nah, itu peralatannya itu misalnya kayak ya kita butuh obeng, kita butuh apalah gitu. Nah, itu peralatannya itu namanya Android SDK gitu. Nah, terus ini Android emulator. Kalau Android emulator itu ya itu sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, itu kan sebenarnya kayak handphone kita gitu. Jadi ini handphone virtual. Jadi ini handphone smartphone-nya ini kita install virtual di laptop kita atau di PC kita. Supaya apa? Supaya bisa ngetes aplikasi kita nanti gitu. Jadi untuk ngetes aplikasi kita yang kita bangun, itu kita gunain emulator, teman-teman. Nah, nanti kita bakal install lah gitu untuk emulatornya, terus SDK-nya. Oke. Terus ini minimum resolution-nya ya. Ya, ini mungkin udah paling rendah lah ini. 1980 ke 800. Oke, mungkin kurang lebih gini Kak Yudhistira buat ininya, storage-nya. Oke ya, mungkin sekarang kita lanjut ke pengenalan Kotlin. Nah, jadi kita gunain Android Studio itu kita gunain bahasa pemrograman itu namanya Kotlin, teman-teman. Jadi kita di Android Studio itu kita gunain Kotlin, ya walaupun kita nggak full sih gunain Kotlin, nanti kita bakal gunain apa juga itu namanya XML. Selain Kotlin kita ini juga gunain namanya XML buat pengembangannya. Tapi ini sekarang aku bakal bahas Kotlin dulu. Nah, jadi sebenarnya Kotlin itu dia prinsipnya itu apa ya? Dia extension-nya dari Java gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Java, nah Kotlin ini tuh dia sebenarnya apa ya? Itu sebenarnya Java, tapi dikembangkan lagi lebih bagus lagi lah istilahnya, diperbagus gitu Java-nya. Nah, jadi Kotlin ini sebenarnya bahasa pemrograman itu berorientasi objek gitu. Jadi jadi Kotlin ini bahasa pemrograman berbasis objek. Jadi kalau misalnya teman-teman orang IT nih pasti paham lah ya, pemrograman berbasis objek, berorientasi objek. Nah, jadi Kotlin ini udah support nih OOP, orientasi objek. Dan prinsipnya itu ya tadi yang aku bilang ya. Jadi Kotlin itu tuh sebenarnya itu adalah Java gitu, tapi dia versi lebih bagusnya lah gitu dari Java.
Oke. Terus ini sebentar, ini ada Kak Rahmat Hidayat. Halo Kak Rahmat. Halo Bang. Oh, oke. Siap. Teman-teman kalau misalnya nggak ada kendala boleh ini ya, boleh on cam ya, supaya lebih fokus kita ininya. Boleh Oke, nanya langsung, Mas. boleh Mas. Saya mau nanya untuk yang emulator yang sebelumnya tadi, Mas, yang Oh, di requirement tadi. eh, Saya ada kendala di Android emulator ini, Mas. Waktu saya menginstal untuk Android emulator ini kadang nggak bisa dipakai. Jadi saya sering ngubungkan ini di build dulu ke USB disambungkan ke USB langsung ke HP gitu, diinstal di HP. Jadi memang repot sih. Emang kendalanya apa biasanya Mas untuk Android emulatornya? Kalau itu biasanya tergantung sih Mas, dia lebih ke ini pengaturannya. Udah di ini nggak Mas, di invalidate ini cache-nya. Terus ini di pengaturan FVD-nya. Itu nanti ada lagi tuh pengaturannya. Oh, Tapi nanti mungkin di bakal kita ini deh. Oke, siap. Oke, siap, siap Mas. Jadi nanti di pertemuan ketiga kita bakal mulailah gitu di Android Studio. Nanti banyak tuh problemnya teman-teman. Mulai dari emulator, SDK-nya gitu. Nanti kita bakal bareng-bareng lah gitu, bakal bahas. Oke, mungkin sekarang kita mulai dari pengenalan dulu aja ya, teman-teman. Oke, siap. Oke, siap Mas. Nah, tadi sampai Kotlin ya. Nah, jadi Kotlin itu, nah ini perusahaan itu sama kayak tadi juga yang aku bilang, Android Studio. Android Studio kan itu dikembangkan oleh JetBrains sama Google gitu. Nah, begitu juga Kotlin. Kotlin itu sebenarnya dikembangkan oleh JetBrains juga gitu. Nah, jadi ini ada sangkut pautnya lah gitu antara Google sama JetBrains di pengembangan Android itu. Makanya tadi di awal aku jelasin JetBrains. Soalnya Kotlin ini dikembangkan oleh JetBrains. Nah, terus pengembang utamanya itu berasal dari programmer yang bermarkas di Rusia. Nah, ini fun fact nih buat teman-teman. Jadi Kotlin itu sebenarnya berasal dari sebuah nama pulau ya, nama pulau di Rusia gitu. Karena apa? Karena tim programmernya itu berasal dari Rusia gitu. Makanya mereka menamakan Kotlin, nama pulau dari Rusia gitu. Kalau Java kan itu nama pulau dari Jawa ya. Nah, ini kok Kotlin nama pulau dari Rusia. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, Kotlin itu didesain dan terintegrasi dengan Java gitu. Jadi kalau misalnya kita gunain Kotlin, itu kita harus punya kita harus punya Java SDK-nya lah gitu. Soalnya kita kalau mengembangin Kotlin, ya kita sebenarnya gunain Java gitu. Tapi lebih bagus lagi lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau install di Android Studio, nanti akan otomatis tuh terinstall Java juga, Java SDK-nya gitu. Supaya nanti bisa kita gunain Kotlin. Tapi itu nanti kita bakal jelasin lah gitu untuk pertemuannya. Oke, mungkin ini Kotlin rilis itu pertama kali pada tanggal 15 Februari 2016 gitu. Jadi kurang lebih ya udah lama sih Kotlin tuh. Tapi Kotlin populernya itu awal-awalnya itu ketika Android bisa menggunakan Kotlin. Nah, itu pada saat Google itu merekomendasikan developernya gunain Kotlin untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi itu yang mulai populernya kurang lebih kayaknya itu pada tahun 2017 atau 18 lah gitu. Ketika Android itu udah direkomendasiin gunakan Kotlin gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, pada tahun 2017 Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa yang direkomendasikan dalam pengembangan sebuah aplikasi Android. Jadi Kotlin itu dulunya itu bukan bahasa untuk pengembangan aplikasi Android. Tapi kalau sekarang ini, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, nah itu Kotlin itu istilahnya udah resmi lah gitu sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi Android gitu. Makanya kita nanti bakal gunain Kotlin. Oke. Nah, ini mungkin ya kenapa kita harus gunain Kotlin gitu. Karena
sebenarnya tadi Kotlin itu mudah dipelajarin, sederhana, dan efisien. Nah, jadi kalau kita bandingin nih Kotlin dengan Java, kalau menurutku pribadi ya, itu kita lebih gampang gunain Kotlin daripada kita pakai Java. Karena Kotlin itu lebih simple gitu. Lebih simple, lebih sederhana. Dan juga kita kita nulis kode itu lebih efisien daripada kita gunain Java. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh programmer Java itu pasti tahu lah ya itu gimana ribetnya gitu kita gunain Java. Kalau kita mau bikin function main aja kita harus bikin ininya lagi public-nya, public void, static void-nya gitu. Tapi kalau di Kotlin ini enggak, kita langsung aja. Gitu. Tapi itu nanti kita bakal inilah mulai gunain Kotlin di materi kedua. Tapi kalau misalnya di pertemuan hari ini kita masih sempat, kita bahas materi kedua, ya mungkin kalau teman-teman mau kita nanti mungkin bisa mulai itu bahas materi kedua untuk hari ini. Oke. Nih, ya itu aja ya perintahnya itu mudah dibaca Kotlin. Itu lebih mudah lah gitu buat lebih beginner friendly lah istilahnya ya untuk Kotlin. Nah terus sebagian besar Java, oke. Jadi sejak Kotlin itu udah jadi bahasa resmi untuk Android development, itu dulu programmer Java yang gunain Android itu udah beralih tuh gunain Kotlin. Karena itu Kotlinnya udah simple, efisien lagi, mudah dibaca. Jadi udah pastilah programmer Java itu pindah dari Java ke Kotlin untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, Kotlin itu menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi Android yang tadi kayak aku bilang ya. Jadi Kotlin itu sekarang itu udah benar-benar recommended lah gitu kalau kita mau gunain Kotlin sebagai untuk pemrograman aplikasi Android. Dan juga ini udah didukung penuh oleh Google gitu. Bandingkan dengan Java ya. Kalau Java itu masih istilahnya itu udah old version lah gitu. Udah kurang didukung gitu oleh Google. Kalau sekarang itu yang didukung oleh Google Kotlin namanya. Oke. Nah, ini kurang lebih nih ya aplikasi-aplikasi yang gunain Kotlin. Nah, itu kan banyak tuh ya perusahaan-perusahaan gede, Netflix, Gojek, Twitter, Slack, Video, Tokopedia, banyak tuh. Oke. Dan yang itu tadi kalau Kotlin itu kan mungkin aku sedikit jelasin ya Kotlin itu dengan Flutter. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya kenapa kita nggak belajar Flutter, kenapa gunain Kotlin? Sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman tahu Flutter ya, kita Flutter kalau misalnya Kotlin dibandingkan dengan Flutter itu ada kelebihannya masing-masing dan juga ada kekurangannya masing-masing. Kalau kita gunain Flutter itu memang sih kalau untuk sekarang ini Flutter kalau yang aku lihat-lihat ya lowongan kerja itu lebih banyak daripada programmer Kotlin. Kenapa begitu? Karena programmer Flutter itu mereka dengan menggunakan satu kode itu bahasa pemrograman Dart, itu mereka bisa membuat aplikasi Android dan juga aplikasi iOS gitu. Nah, jadi kalau lihat dari sisi budget, nah itu pasti perusahaan yang masih merintis dari awal itu pasti mereka mayoritas menggunakan Flutter gitu. Tapi kalau misalnya Kotlin itu kan Kotlin hanya khusus ya buat pengembangan aplikasi Android. Nah, makanya kalau Kotlin sama Flutter itu pasti kalau perusahaan yang masih baru merintis itu pasti mereka pada gunain yang namanya Flutter gitu. Karena dari sisi budget ya itu udah lebih bagus lah gitu, lebih poin plus lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi performa, aplikasi yang dibangun dengan menggunakan Kotlin dibandingkan yang lain, misalnya Flutter atau misalnya React Native gitu, kalau teman-teman tahu. Nah, itu performanya itu lebih bagus lagi kalau kita menggunakan Kotlin. Karena Kotlin itu kita udah benar-benar native gitu. Kita udah benar-benar udah benar-benar khusus untuk Android lah gitu. Kalau misalnya Flutter kan dia kita ya bisa untuk iOS, bisa untuk Android, jadi fokusnya itu ya untuk Android atau iOS gitu. Tapi kalau misalnya di Kotlin, itu fokusnya untuk di Android doang. Jadi kalau dari sisi performa, aplikasi yang dibangun dengan Kotlin dibandingkan dengan Flutter atau React Native, itu lebih bagus kita gunakan yang Kotlin. Makanya kalau misalnya kita lihat,
perusahaan-perusahaan yang menggunakan Kotlin, itu pasti perusahaan-perusahaan yang benar-benar gede gitu. Kayak misalnya ya ini contohnya, Netflix, Gojek, Tokopedia, Twitter. Nah ini kan perusahaan yang benar-benar gede ya gitu. Jadi mereka mereka udah bukan fokus ke budget lagi, mereka udah fokus ke performa aplikasi mereka gitu. Makanya mereka gunakan Kotlin sebagai aplikasi bahasa pemrogramannya di Android development. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung Flutter ataupun Kotlin itu sebenarnya ada prospeknya masing-masing lah gitu. Untuk yang Flutter atau React Native itu mereka pasti biasanya yang ini perusahaan yang baru merintis gitu. Tapi kalau misalnya Kotlin, nah itu kalau misalnya teman-teman mau nge-apply di perusahaan yang udah gede, kayak ini Tokopedia, Gojek, Netflix, Twitter, video, dan lain-lain ya. Oke, mungkin kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih sekarang nih ragu-ragu nih mau belajar Flutter atau Kotlin atau React Native, ya sebenarnya tergantung lagi sama teman-teman gimana gitu. Soalnya prospeknya ya sama-sama bagus gitu. Tergantung kita milihnya yang mana gitu. Lowongan pekerjaannya ya sama-sama ada gitu. Mungkin kurang lebih begitu. Nah, ini IntelliJ IDEA, teman-teman ya. Nah, jadi IntelliJ IDEA ini yang tadi aku bilang ya, kita bisa juga nge-develop aplikasi Android menggunakan IntelliJ IDEA atau Eclipse gitu. Walaupun memang yang paling bagus itu kita gunakan Android Studio. Tapi sini mungkin aku bakal ngebahas sedikit lah gitu, tentang IntelliJ IDEA. Jadi IntelliJ IDEA ini sebenarnya itu sama juga, itu di-develop oleh JetBrains company-nya gitu. Jadi ini sebuah IDE juga sama kayak Android Studio dan di-develop oleh JetBrains. Dan ya versi pertamanya itu versi dengan sebut community. Oke. Jadi si IntelliJ IDEA itu ada dua versi. Versi yang free yaitu versi yang community edition atau juga versi yang berbayar yaitu ultimate edition. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih baru-baru belajar ya pasti gunain yang free ya, yaitu yang community edition. Tapi kalau yang profesional itu gunain yang berbayar ultimate edition gitu. Nah, itu tuh IntelliJ IDEA ya. Dan ini juga sistem requirement-nya. Tapi mungkin kita nggak bakal bahas ya sistem requirement-nya. Oke, mungkin nah ini mungkin ada tugas ya buat teman-teman nanti teman-teman install ya Android Studio dan juga emulatornya di laptop atau di PC teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala, nanti mungkin kita bakal sedikit dibahas di pertemuan ketiga mungkin ya. Soalnya nanti di pertemuan kedua itu kita bakal ngebahas tentang Kotlin. Kita bakal fokus di Kotlin doang gitu. Untuk pertemuan kedua. Jadi nanti tapi kalau misalnya teman-teman mulai dari sekarang nih, mulai dulu aja install Android Studio. Soalnya nanti kita bakal gunain ini Android Studio buat ngedevelop aplikasi kita gitu. Dan juga ya ini option sih, kalau misalnya opsional. Kalau misalnya teman-teman mau gunain IntelliJ IDEA. Tapi yang saranku mending ini sih Android Studio gitu. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi yang pertama. Mungkin sampai sekarang sampai sini ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Belum ada, Kak. Belum ada. Oh ya, Kak Viola tadi udah ini nggak? Udah enroll nggak? Udah, Kak. Oh iya. Oh iya, buat teman-teman ini ya enroll ya course-nya ya untuk yang course-nya ini Android development ini. Oke, mungkin bisa enroll langsung start aja, Bang. Gimana, Kak Ahmad? Kalau udah enroll langsung start aja course-nya, Bang. Iya, langsung enroll aja. Nanti materi bisa dilihat di sini. Oke, ini mungkin aku share lagi ya cara ngelihatnya. Sorry. Ini di upskill, bukan di upskill. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, ini buka ini all course. Nah, ini kita buka. Nah, ini langsung start learning aja. Nah, untuk lihat materinya, ini kan materi pertama ya, Introduction Android dan Kotlin. Nanti bisa lihat di sini aja langsung di ininya. Ini tinggal download PPT-nya. Sama kok sama yang aku jelasin di sini PPT-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngelihat juga atau materi kedua, ketiga gimana, nah ini tinggal buka aja yang kedua. Fundamental Kotlin,
Ini ada PPT-nya, yang ketiga juga ada PPT-nya gitu. Oke, mungkin untuk materi pertama begini. Sekian dulu untuk materi pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman, ini kan kita masih ada sisa waktu ya. Sisa waktu kayaknya kurang lebih setengah jam lagi. Kita gimana nih teman-teman? Mau lanjut nggak untuk materi kedua? Di materi kedua itu kita bakal ngebahas dasar pemrograman. Kita gunain Kotlin. Gimana? Kalau nggak lanjut sih ya kita sampai sini. Tapi kalau misalnya mau lanjut setengah jam ke depan, ya monggo gitu. Kita bahas materi kedua. Gimana? Mau lanjut nggak teman-teman? Oke, lanjut aja ya untuk materi kedua. Oke, materi pertama itu udah selesai, yaitu materi pertama ya kurang lebih ringkasannya kita ini sih pengenalan Android, Kotlin, BBM yang mana Kak? Apa tuh BBM? Oke, ini kita lanjut ya di materi kedua. Oke, ini materi kedua, fundamental Kotlin. Oke, ini mungkin di materi kedua nih kita bakal ngoding ya. Nah, ini kita baru mulai ngoding nih materi kedua. Ini PPT-nya. Lihat dulu. Oke. Nah, ini materi kedua, fundamental Kotlin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum ada basic di pemrograman Kotlin, nah ini kita bakal benar-benar bahas dari awal Kotlin. Soalnya kita bakal mungkin banyak sih ini materinya. Oke. Ini gini aja dah. Oke, ini fundamental Kotlin. Nah, ini wajib ya teman-teman ya. Kalau kita baru belajar pemrograman, ini kita wajib kita ngeprint hello world gitu. Bukan programmer namanya kalau nggak ngeprint hello world gitu. Nah, jadi kita kalau mau ngebikin tampilan hello world, itu kita tinggal bikin aja function main print line hello world gitu. Nah, ini mungkin aku mulai praktek ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau praktek, ini teman-teman buka aja Kotlin Playground. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi lagi buat ngejalaninnya. Jadi ini kita pakai Kotlin Playground namanya. Nah, di sini kita bisa bisa kita jalanin. Nah, ini aku share ya linknya ya. Nah, ini tampilannya Hello World. Jadi ini lebih simpel kalau kita pakai Kotlin Playground. Oke. Ini aku share. Teman-teman bisa sekalian ya, sekalian belajar juga, belajar Kotlin. Ini aja. Nah, ini teman-teman boleh belajar nih gunain Kotlin Playground. Jadi di sini kita mulai belajar basic dulu aja. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini materinya fundamental Kotlin. Nah, kita kalau untuk menampilkan tampilan hello world, ya kita tinggal gini aja. Kita bikin fun main, terus print line hello world gitu. Kita tinggal ikutin aja lah gitu. Misalnya di sini, nah ini kan hello world ya. Fun main, ada buka kurung, terus ada ini kurung kerawal, terus kita print line hello world. Nah, ini kita bakal tampilannya hello world. Nah, ini bisa kita ubah juga. Kita ubah misalnya hello upskill. Nah, ini kita bisa ubah juga. Nah, ini tampilan jadi hello upskill. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngeprint, ini wajib ada ini ya teman-teman ya, ada tanda petik. Kalau misalnya kita hapus nih tanda petiknya, itu bakal error. Karena dia dia nggak tahu itu ini apa sih. Tapi kalau misalnya kita kasih tanda petik 2, itu dia tahu oh kalau ini adalah sebuah kata-kata gitu. Jadi dia sebuah kata-kata itu harus dibungkus dengan tanda petik 2 supaya dia tahu. Nah, gitu. Jadi kita kalau ngeprint hello world tinggal gini aja, kita print line hello world gitu.
Nah, itu untuk ini ya, hello world ya. Nah, terus ini membuat komen pada kode. Nah, jadi sebenarnya kita membuat komen itu apa ya? Udah kita buat komen itu sebenarnya udah apa ya? Harus tahu lah gitu cara bikin komen itu gimana. Kayak misalnya contohnya gini. Ini kan kita ada komen nih, membuat pesan hello world, output hello world. Nah, ini komen itu gunanya apa? Nah, di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan komen tanpa mengubah fungsi dari kode sendiri. Jadi fungsi kita gunakan komen, kayak misalnya di sini. Jadi ini fungsi komen ini adalah untuk menjelaskan. Halo, Halo Mas. Mas Rizky. Halo Mas, selamat. Oke, lanjut Mas. Halo. Ada, oke. Oke, lanjut aja ya. Jadi ini membuat komen pada kode. Jadi fungsi kita membuat komen itu kita membuat komen itu fungsinya adalah untuk menjelaskan dari apa fungsi dari coding kita buat gitu. Misalnya ini, aku membuat komen membuat pesan hello world. Fungsinya itu adalah aku menjelaskan, oh, jadi ini fungsinya itu membuat pesan hello world gitu. Nah, tapi kita membuat komen itu kita nggak ini, apa namanya, kita membuat komen itu nggak mengubah sama sekali kodenya itu. Kita hanya nambahkan komen aja gitu. Jadi ini wajib tahu lah teman-teman cara membuat komen untuk di Kotlin ya. Dan ini kita membuat komen ada dua cara. Kita gunakan yang ini garis miring 2 atau yang ini garis miring bintang terus diakhiri dengan bintang garis miring. Bedanya apa sih? Nah, untuk bedanya itu kita gunakan komen yang garis miring 2 itu hanya untuk satu baris. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini kan kita bikin output hello world gitu. Jadi setiap barisnya ini, yang baris satu ini hanya untuk output doang. Yang hello world-nya kita bikin komen lagi, baris 2 lagi. Kita bikin garis miring 2 lagi. Tapi kalau misalnya kita yang ini, yang garis miring bintang, dan diakhiri dengan garis miring, bintang garis miring, nah ini. Jadi kita kalau kayak gitu, garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring, itu kita bakal apa ya, banyak gitu, multiple line gitu, gunakan komennya. Mungkin aku mulai ini aja ya. Aku mulai ke Kotlin Playground. Teman-teman monggo ya, kalau misalnya ada yang mau sekalian apa nyoba-nyoba, tinggal buka aja Kotlin Playground. Tinggal ngoding di sini aja. Nah, ini aku contohnya komen yang satu baris. Ini aku bikin ini komen satu baris. Nah, jadi aku bikin komen di sini nggak ngaruh apa-apa sama codingannya. Fungsinya hanya untuk ngasih ini sih, ngasih komen doang gitu. Nah, terus gimana tadi? Komen yang garis miring bintang. Kalau yang garis miring bintang, nah ini kita bisa banyak barisnya gitu. Kita bisa banyak baris. Dan ini komen semua. Ini komen, ini juga komen, ini juga komen. Nah, ini komen semua tuh. Beda sama yang ini. Kalau misalnya ini kan garis miring 2, hanya untuk baris yang ini aja. Tapi kalau yang ini untuk banyak baris. Selama dia harus diakhiri dengan ini. Diakhiri dengan bintang garis miring. Jadi ini bisa banyak komennya. Nah, ini banyak. Jadi kalau misalnya ini pun kita bikin garis miring 2 kali, terus kita di bawahnya bikin lagi komen, komen selanjutnya gitu. Nah, ini udah nggak detect lagi dia sebagai komen, karena yang ini, yang garis miring 2 kali ini, dia hanya ngedetect yang ini aja, komen yang baris yang ini, baris yang selanjutnya dia nggak ngedetect gitu. Nah, itu untuk komen ya. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak, teman? Buat komen. Gimana teman-teman? Aman ya? Kak Arif gimana Kak? Ada yang mau tanyain nggak? Oke. Kalau ada yang tanyain langsung aja ya, langsung interupsi aja, nggak apa-apa. Langsung aja kita diinterupsi kalau misalnya ada yang mau tanyain. Oke, jadi itu kurang lebih untuk penulisan komen, contoh penulisan komen.
Dan itu teman-teman ya harus tahu ya caranya gimana. Nah, ini selanjutnya kita ngebahas tentang variabel dan tipe data. Nah, jadi sebenarnya variabel dan tipe data itu adalah dua hal yang berbeda. Sebenarnya mirip-mirip, tapi sama tapi beda gitu. Jadi itu variabel tipe data. Tapi tipe data nanti bakal kita bahas. Sekarang kita bakal bahas tentang yang variabel dulu aja. Nah, jadi variabel itu sederhananya adalah simbol yang mewakili suatu nilai. Jadi ini sama kayak misalnya kita di matematika. Misalnya kita di matematika kita bikin variabel X sama dengan 3. Jadi simbolnya itu X, nilainya 3. Nah, itu sama kayak variabel yang di Kotlin. Kita bikin variabel X, kita bikin 3 gitu. Kayak ini contohnya nih. Nah, tapi kita kalau variabel kita awalin dengan var atau val ya. Nah, itu nanti kita di sini kita bakal bahas var atau val bedanya apa. Oh ya, nah ini var. Jadi di bahasa programan Kotlin, variabel itu dibagi menjadi dua. Variabel yang mutable, dia dapat diubah, dan variabel yang immutable, itu dia nggak dapat diubah. Nah, jadi tapi apa sih itu variabel mutable dan mutable? Oke, contohnya kayak gini. Ini kan ada var x sama dengan 3. Ini yang mutable ya, yang var. Ini terus yang kedua itu ada val y sama dengan 2. Itu yang immutable. Jadi yang variabel x itu dia bisa diubah. Tapi yang variabel y itu dia cuma sekali doang. Cuma sekali kasih nilai. Kita kasih nilai dia 2. Ya udah dia nggak bisa diubah lagi nilainya gitu. Nah, mungkin biar lebih gampangnya aku ini ya kasih contoh ya. Nah, ini misalnya ada variabel x gitu. Variabel x sama dengan misalnya 1 lah gitu. Terus kita ubah lagi nilainya jadi 2. Nah, ini kita print line. Kita print line misalnya x. Nah, ini nilainya bakal jadi 2. Dia nggak dia aman aja gitu kalau kita ubah nilainya. Tapi kalau misalnya kita bikin val y sama dengan 5. Kita ubah nih, y sama dengan misalnya jadi 10. Kita print line y. Nah, ini bakal error. Kita nanti ngerannya itu bakal error. Nah, ini kan ada ya komennya ya. File cannot be reassigned. Jadi di sini errornya nih. Jadi kalau kita bikin misalnya pertama kali y sama val y sama dengan 5. Terus di bawahnya kita bikin y sama dengan 10. Artinya nilainya kita ubah lagi jadi 10. Nah, itu nggak bisa kalau kita gunain val. Tapi kalau misalnya di var, ini kan var nih, x sama dengan 1. Terus di bawahnya kita ubah lagi, x sama dengan 2. Nah, itu nggak apa-apa kalau kita ubah lagi. Soalnya itu yang mutable kalau var. Tapi kalau val dia immutable, nggak bisa diubah lagi gitu. Nah, itu untuk penggunaannya itu masing-masing ada ini sih, ada penggunaannya masing-masing gitu. Tapi itu nanti penggunaannya bakal kita bakal sering pakai itu di pemrograman Android. Itu kita bakal sering pakai tuh val ataupun var gitu. Kalau untuk yang dasar pemrograman ini sih kita paling banyak pakai var sih sebenarnya. Karena kalau var ini kita bisa ubah-ubah lagi nilainya gitu. Itu mungkin kurang lebih begitu untuk variabel yang immutable sama yang immutable gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Apa sih val itu? Apa sih var gitu? Gimana teman-teman? Masih bingung, Mas. Boleh diulangi yang variabel nih, Mas? Variabel, oke. Yang mana nih Mas? Yang pengertiannya atau yang var atau val itu Mas? Yang untuk penulisannya, Mas. Oh, penulisannya. Oh iya, penulisannya gini. Jadi kalau kita mau bikin sebuah variabel, oke, ini mungkin aku hapus dulu ya. Kita harus awali dengan var. Ini var. Ini wajib ya teman-teman kita bikin var ataupun val ya. Itu yang nanti bakal kita jelasin. Tapi yang jelas kita wajib gunain var ataupun val gitu. Itu kita mau bikin sebuah variabel. Misalnya kita bikin variabel x. Kita awali dengan var, terus nama variabelnya. Ini kita spasi, kita bikin nama variabelnya. Variabelnya x kan nama variabelnya. Nah, ini kita assign, jadi kita bikin sama dengan berapa? Misalnya kita mau sama dengan 5. Nah, jadi kita kalau mau bikin sebuah variabel, itu kita bikin kayak gini, var spasi namanya sama dengan nilainya gitu. Kita bikin nilainya 5 di sini. Nah, tapi kalau untuk yang kayak tadi ya, yang aku jelasin, yang immutable, itu kita awalin dengan val. Itu val,
Misalnya kita bikin variabel namanya variabel Y. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan 10 gitu. Nah, itu bisa di sini. Ataupun misalnya kita mau ngebikin variabel bukan angka. Kita bikin variabel yang tipe datanya itu string gitu. Tapi nanti yang lebih lanjut bakal kita jelasin nanti ya. Tapi ini aku ngasih contoh dulu. Misalnya kita bikin variabel nama sama dengan Rizky. Nah, itu bisa. Jadi ini variabel ini itu kita bisa ngasih tipe datanya itu, tipenya itu, jenisnya itu dia kita bisa ngasih kita bisa ngasih nilainya itu bebas. Apakah angka, apakah ini string gitu. Itu bebas gimana. Tapi yang jelas kalau yang var itu dia bisa diubah. Misalnya kita ubah lagi nama sama dengan apa ya? Nama misalnya Ilyas gitu. Nah, ini bisa kita ubah lagi. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Apakah dia integer atau apa angka ataupun dia string gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau ubah lagi nilainya, kita nggak perlu nulis var lagi. Kita nggak perlu nulis gini lagi, nggak. Jadi kita langsung aja nama variabelnya sama dengan nilai yang kita ubah gitu. Nah, itu mungkin kurang lebih begitu kalau kita mau bikin variabel. Gitu. Mungkin gimana Mas Nazam? Ada yang masih kurang jelas nggak? Mungkin terima dulu Mas. Oke. Mungkin kalau misalnya nanti kurang jelas, tanyain lagi nggak apa. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana? Oke. Ada yang ini nggak kurang jelas nggak? Atau mungkin aku kecepatan ya ngajarnya ya, jelasinnya ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja ya, langsung praktek aja, buka Kotlin Playground, langsung nyoba-nyoba aja di sini. Misalnya bikin variabel, ya coba-coba aja, tes sama dengan 20 gitu, variabel Y, variabel Z sama dengan 2. Nah, ini bebas di sini. Untuk membuktikannya itu gimana? Kita print aja. Yang kayak tadi ya, cara ngeprint tadi. Kita tinggal print ln. Nah, ini kita bikin kurung. Nah, ini. Misalnya kita ngeprint nilai X. Kita ngeprint nilai X. Nah, nanti bakal keluar nilai si X-nya itu 5. Nah, itu. Misalnya kita mau coba buktiin nama nih. Nama kan tadi awalnya kan Rizky ya. Nah, terus aku ubah lagi jadi Ilyas. Terus aku print nama. Nah, nanti bakal bukan Rizky lagi, jadinya Ilyas gitu. Nah, itu kurang lebih gitu untuk variabel. Oh, ini hasilnya langsung di bawah ini Mas ya? Oh iya, di sini Mas. Untuk apa? Oke. Kalau kita nge-print di sini langsung. Tapi ya harus di print line dulu, kalau nggak dia nggak muncul namanya. Oke, terus kalau ini berarti nggak bisa diubah. Nah, itu nanti bakal, sebenarnya kita nanti di Android Studio, di pemrograman Android, itu kita bakal lebih banyak gunain file daripada var gitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, kalau untuk sekarang ini emang kita file itu kan kayak apa sih gunanya? Orang nggak bisa diubah-ubah sih. Nah, tapi kalau misalnya di pemrograman Android, itu file itu bahkan lebih banyak kita pakai daripada kita gunain var gitu. Nah, itu nanti bakal kita jelasin ya, untuk yang ini penggunaan file di Android Studio, di pemrograman Android. Tapi yang jelas teman-teman wajib tahu dulu, kalau di Kotlin itu, variabel itu ada yang bisa diubah, ada juga yang nggak bisa diubah gitu. Yang bisa diubah itu var, nggak bisa diubah itu val gitu. Oke. Untuk file nanti bakal kita pakai di pemrograman Android. Oke, ini variabel aman ya teman-teman ya. Oke, ini langsung. Berarti ini untuk penggunaannya itu Mas, kalau yang bisa diubah itu kayak CURD itu ya, CRUD itu ya. Nah, kalau yang nggak bisa dirubah itu misalnya kalau mau generate ID gitu, nggak bisa dirubah gitu Iya ya. benar Mas. Kalau kita mau bikin view gitu kan, generate ID, nah itu sebenarnya itu file dia, tipe datanya. Apa variabelnya itu file. Tapi kalau yang CRUD itu biasanya var sih. Tapi nanti lebih detailnya nanti di ini. Biar teman-teman tahu juga. Oke, terus yang tipe data. Nah, ini mungkin agak tricky ya, bedain tipe data sama variabel. Sebenarnya gini, setiap variabel itu pasti ada tipe datanya gitu.
Kayak misalnya kita contohnya ini dah, kita kasih contohnya ini. Ini variabel X. Tipe datanya apa? Tipe data itu bilangan bulat, ya ini. Kalau di Kotlin namanya integer gitu. Terus yang ini nama. Tipe datanya apa? Tipe datanya itu ya ini, string gitu. Kalau ini ya yang kata-kata gini biasanya itu namanya string kalau di Kotlin. Jadi setiap variabel itu pasti ada tipe datanya gitu. Dan tipe data itu bebas apa aja gitu. Kayak misalnya ini variabel X kan tipe datanya bilangan ya, bilangan bulat. Yang ini variabel nama, tipe datanya apa? Tipe datanya kan string gitu. Yang jelas ada aja gitu tipe datanya. Nah, itu untuk tipe data. Dan juga ini yang kedua ya, tipe data itu bagi menjadi dua, yang primitif sama yang non primitif gitu. Jadi yang kayak ini kita bahas ini sebenarnya yang primitif sih, yang 5 terus nama Rizky gitu, itu primitif. Tapi bedanya apa sih primitif sama non primitif? Sebenarnya gini, kalau yang primitif itu dia apa ya, hanya sedikit tipe data yang primitif. Kayak misalnya variabel angka, variabel yang tadi string, atau variabel karakter, atau variabel yang bilangan desimal, atau yang benar-benar simple lah gitu. Itu yang primitif gitu. Tapi kalau yang non primitif itu banyak dia. Apalagi di pemrograman Android. Itu kita bakal banyak gunain variabel yang tipe data itu non primitif. Nah, itu biasanya itu yang di generate dari kelas dia tipe datanya. Nah, tapi itu nanti bakal kita jelasin lagi tuh untuk yang tipe data non primitif di pertemuan ketiga untuk Android development-nya. Nah, terus ini yang ketiga. Nah, tadi ya contohnya yang primitif. Itu ada number, ada string. String itu yang tadi ya, yang kata-kata tadi. Terus karakter. Karakter ini dia hanya satu karakter doang. Misalnya huruf A, huruf B, atau angka 1, angka 2 gitu. Atau tanda seru, tanda tanya. Nah, itu karakter. Nah, itu bedanya ya kalau karakter dengan string. Kalau string itu dia kumpulan dari karakter. Jadi dia kayak kata-kata aja gitu. Misalnya Rizky gitu, Rizky Dias, atau upskill gitu. Nah, itu string. Kalau karakter ya cuma satu doang, satu karakter doang gitu. Nah, terus nanti ada boolean. Jadi boolean itu apa ya? Boolean itu kayak true false gitulah. Jadi kalau boolean hanya terdiri value itu, nilai dari boolean itu hanya ada dua, true atau false gitu. Tapi kalau misalnya boolean tipe yang value nilainya itu true, itu dia ya true aja gitu. Terus artinya kalau true ya benar gitu. Tapi kalau misalnya false, value dari boolean itu false, itu nilainya salah gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi tuh untuk yang boolean. Nah, terus ini setiap variabel yang tadi aku bilang ya, itu pasti punya yang namanya tipe data gitu. Kayak yang tadi, yang ini ya. Nah, ini pasti ada tipe datanya. Tipe datanya itu apa? Angka, bilangan bulat, karena kan 5. Yang ini tipe datanya string, karena ini kan kata-kata ya. Nah, jadi kayak gitu. Untuk tipe data. Nanti kurang lebih teman-teman ada yang ini nggak? Masih bingung gitu tipe data. Soalnya ini memang agak ini sih, agak-agak sama gitu tipe data sama variabel. Agak tricky dia. Gimana teman-teman? Oke, mungkin aman ya teman-teman ya. Terkait tipe data. Oke. Nah, ini tadi aku bilang ya, tipe data kan yang primitif kan ada banyak ya, ada sedikit. Ada cuma number, string, karakter, sama boolean. Nah, ini aku bakal ngejelasin tentang tipe data number. Jadi number itu kan angka ya. Number itu angka. Jadi artinya number itu, angka itu kan ada banyak jenisnya. Ada bilangan bulat, ada yang desimal gitu. Nah, tapi di sini di Kotlin sebenarnya ada banyak lagi sih, bukan cuma 4 doang tipe data number. Tapi yang paling sering digunain di Kotlin dan juga pemrograman Android, nah itu ada 4, integer, long, float, sama double. Itu yang tipe data number. Jadi integer itu yang di sini ya. Integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa aja sih? Ya kan bilangan bulat yang 1, 2, 3, 0, atau bilangan negatif. Pokoknya yang nggak ada koma-komanya lah gitu. Nah, itu integer.
Nah, ini contohnya nih. Nah, jadi kita kalau mau ngejelasin tipe datanya, ini kita bisa bikin kayak gini. Setelah nama variabelnya, kita kasih titik 2, terus ininya, tipe datanya. Kalau di sini integer, kita bikin kayak gini, int ya, i-nya huruf besar. Nah, terus kita bikin sini sama dengan nilainya. Jadi nilainya itu harus yang bilangan bulat ya. Misalnya 24. 24 itu nilai bilangan bulat. Nah, terus yang ini ada long. Long ini sebenarnya sama kayak integer. Long itu ya bilangan bulat juga, cuman dia digitnya lebih banyak lagi gitu. Kalau bilangan bulat yang integer, itu dia menampung itu kalau nggak salah berapa ya? 2 miliar gitu kayaknya untuk menampung datanya. Kalau yang integer ya. Tapi kalau dia yang long, itu lebih banyak lagi, lebih dari 2 miliar gitu nilai yang bisa ditampungnya gitu. Contohnya ini nih, ini kan ada banyak nih yang ditampungnya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, untuk yang integer sama long perbedaannya gitu. Jadi sebenarnya sama sih, sama-sama bilangan bulat, yang integer sama long. Hanya saja kalau long itu dia digitnya itu lebih banyak daripada kita gunain integer. Jadi tergantung pemakaiannya aja gimana. Oke, jadi itu tipe data yang integer sama long. Nah, itu yang bilangan bulat. Terus ada lagi yang bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang ya apa teman-teman tahu ya. Kan teman-teman tahu nih kalau desimal itu kan dia yang ada koma-komanya gitu. Nah, jadi sini ada juga di Kotlin ada juga bilangan apa tipe data yang ada koma-komanya. Dan ini terbagi menjadi dua, float dan juga double. Jadi kalau tipe data yang float itu desimal, tapi sama kayak tadi ya, integer sama long. Kalau float dengan double, itu digit desimalnya itu lebih sedikit daripada double. Kalau nggak salah, kalau float itu dia menampung cuman 7 angka di belakang koma gitu. Tapi kalau double, itu dia bisa sampai 14 angka di belakang koma itu, untuk ininya, value-nya. Jadi kalau double itu dia lebih presisi lah gitu dibanding float, untuk bilangan desimal. Dan lagi-lagi ya, untuk penggunaannya itu tergantung teman-teman gimana. Tapi kalau untuk yang paling sering digunain sih, itu kalau yang desimal ya, itu biasanya gunain double kalau untuk pemrograman Android ya. Walaupun memang di case-case tertentu, kita emang lebih baik menggunakan float gitu. Ya, jadinya ya tergantung juga sih tergantung penggunaan gimana. Gitu, kurang lebih begitu ya, untuk yang desimal. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak untuk yang number? Oh ya, mungkin aku ini ya, live coding dulu ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini kan tadi kan aku nggak ini ya, nggak ngejelasin tipe datanya ya. Ini aku bikin X sama dengan 5 aja gitu. Aku nggak jelasin tipe datanya apa. Cara ngejelasinnya gimana? Kita gini aja, titik 2, kita kasih int. Artinya ini udah jelas nih, variabel X ini hanya bisa kita kasih nilainya yang bilangan bulat doang. Kalau misalnya kita kasih nilainya itu sebuah string, sebuah kata-kata, misalnya kita kasih namanya upskill. Nah, ini bakal error, teman-teman. Coba ya kita run-nya. Karena dia udah tahu, oh, udah kita jelasin, tipe data itu harus integer, harus bilangan bulat. Jadi kalau kita kasih nilainya itu dia bukan bilangan bulat, itu dia bakal error. Nah, ini misalnya kita run. Nah, ini ya, type mismatch. Jadinya tipe data itu udah nggak nyambung gitu. Jadinya kan dia harusnya integer, tapi kita masukin string gitu. Itu berbeda kalau kita misalnya kita nggak jelasin tipe datanya gitu. Kayak gini aja, var x sama dengan upskill. Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada error. Karena kita nggak tahu. Kita nggak jelasin tipe data itu apa. Jadi cukup si Kotlin-nya aja ya yang apa ya, yang cukup mencari tahu. Oh, var x, variable x ini apa sih tipe datanya? Nah, itu dia ngelihat dari ininya, dari nilainya. Karena nilai ini adalah sebuah string, maka dia secara otomatis itu dia tipe data itu adalah string, dibuat si Kotlin-nya gitu. Jadinya string. Nah, tapi kita nggak perlu ngebuat ya jadinya string. Itu kurang lebih begitu kalau kita mau bikin tipe datanya. Dan mungkin untuk sekarang sih nggak perlu amat sih kalau kita bikin kayak gini misalnya string gitu. Tapi itu kalau di pemrograman Kotlin, nah itu kita bakal belajar juga tuh penggunaan
apa namanya let init. Jadi nanti di let init nanti kita bakal setiap variabel itu pasti harus ada ininya, harus ada penjelasan tipe datanya. Kalau enggak dia bakal error. Nah itu nanti di let init ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini kita belum belajar let init, ya kita cukup gini aja sih. Kita bikin var x sama dengan nilainya berapa gitu. Dan ya ini tipe datanya ya. Yang kayak ini misalnya, yang ini integer, yang tes ini integer, yang ini string, gitu teman-teman. Coba kalau kita run, nggak bakal error. Nah, ini kan dia bakal ngeprint. Nah ini, coba kita hapus dulu aja. Nah ini, misalnya kita print yang X. X ini kan dia upskill. Dia nggak error. Dan nggak ada beda juga kalau kita bikin X aja, X sama dengan upskill. Pokoknya intinya kita bikin kayak gini, titik 2, spasi nama ininya, nama tipe datanya, ya kita cuma sekedar jelasin aja gitu. Kalau ini adalah sebuah integer gitu. Mungkin kurang lebih begitu kalau untuk yang tipe data, apa namanya tipe data. Untuk yang number ya teman-teman ya. Oh ya tadi number aku belum jelasin ya untuk yang long, float sama double. Terus untuk yang misalnya kita bikin ini kan integer ya, variabel misalnya bulat gitu. Ini kan integer bilangan bulat. Terus misalnya kalau mau bikin long, misalnya segini ya gitu. Kalau bikin bulat yang banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat variabelnya itu nilainya itu banyak, bilangan bulat, kita pakai long teman-teman. Jadi ini bisa sampai ada banyak lah gitu. Untuk lebih detailnya ini bisa teman-teman lihat nih. Ya, di sini di Google aja tinggal cari aja number data type coba. Nah ini teman-teman. Tapi ini yang C ya. Tapi kurang lebih sama sih. Pokoknya dia kalau yang integer itu dia sebentar. Kita buka dulu. Nah ini untuk nilainya ya. Kalau integer bukan yang gini ya. Kalau integer itu yang ini. Dari negatif 2 miliar sampai 2 miliar. Dia cuma bisa segitu doang ngasih nilainya. Tapi kalau yang long, nah ini teman-teman bisa ngeliat sendiri nih. Ada banyak ya ininya ya. Nilainya. Sampai triliunan ya mungkin. Jadi kalau yang integer, dia cuma bisa masukkan nilai negatif 2 miliar sampai 2 miliar gitu. Tapi kalau yang long, nah ini benar-benar panjang gitu. Negatif 9 berapa ini. Sama juga yang kayak long tadi. Ini float sama double maksudnya. Kalau float itu, dia hanya bisa 6 angka di belakang koma. Tapi kalau yang double, itu bisa 15 angka di belakang koma gitu. Kalau yang long double, kayaknya nggak ada sih di Kotlin. Kalau di Kotlin dia cuma ada ini, float sama double ya. Nah, jadi itu tergantung penggunaannya masing-masing aja gitu. Dan kurang lebih kayak gini sih untuk ininya, value-nya yang bisa dimasukin gitu kurang lebih teman-teman. Nah, ini ya yang long tadi ya, nomor banyak gitu. Terus misalnya desimal, kita bikin float. Misalnya 3,14. Nah, ini terus ke bawahnya desimal banyak. Kita bikin ini tipe datanya misalnya double. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau bikin tipe data kayak gini, itu diawali dengan huruf kapital ya. Karena dia sebenarnya adalah sebuah kelas gitu. Nah, tapi yang jelas ini teman-teman harus tahu. Kalau kita mau buat tipe data, diawali dengan huruf kapital, nggak boleh huruf ini, huruf kecil. Kayak misalnya gini long. Nanti bakal error tuh. Misalnya ketik aja. Misalnya gini. Kalau kita run, misalnya kita print si ininya, buat banyak. Nah, itu bakal error. Kenapa? Karena ini diawali dengan huruf kecil. Jadi kita harus awali dengan huruf besar untuk tipe datanya. Ini long, float. Without voting pointer does not confirm.
the floating point, the type float does not conform. Kayaknya kebanyakan ya. Oke, ini agak lama ya. Nah, mungkin teman-teman boleh ini sih, boleh sekalian apa nyoba-nyoba. Masih error float. Oh ya. Titik 2 float sama dengan 3,14 dasar confirm. Apakah ini harus koma? Ini desimal. Ini gimana? Does not confirm the expected float. Oh iya iya, aku lupa. Jadi kalau kita mau bikin apa ya, tipe data itu float atau double, kita harus jelasin di sini pakai F gitu. Kalau untuk float ya kita harus bikin F juga di belakangnya. Coba ya kita run ya. Nah, ini bisa. Jadi untuk yang misalnya kita printasi desimalnya. Nah, jadi untuk float ini beda sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita mau bikin tipe data float, kita harus bikin F besar kayaknya. Kalau F kecil coba. Oh, F kecil bisa, F besar bisa. Tapi yang jelas kita bikin F aja di belakangnya. Kalau kita mau bikin float. Kalau double dia enggak, dia secara otomatis dia double aja gitu. Tahu, dia si code ini tahu kalau ini udah double. Tapi kalau float, nah itu dia agak beda ya. Jadi kita di belakangnya harus kita bikin F. Kalau nggak pakai F, nah ini bakal error. Karena dia nggak tahu kalau ini float. Jadi kita bikin F di sini. Nah ini dia bakal ini ya, nggak error ya. Dia bakal ngeprint yang di sini 3,14. Dan F-nya ini nggak di print sih. Ini cuma ngasih tahu aja kalau ini adalah float gitu. Nah sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi aku bilang ya. Ini sama aja kalau misalnya kita nggak kejelasin tipe datanya, kita bikin aja bulat sama dengan ini, terus long sama dengan ini. Kita nggak ngejelasin tipe datanya, langsung aja kayak gini. Nah kita kayak gini, harusnya nggak error. Jadi kita sama aja sih kalau kita jelasin tipe datanya atau enggak. Tapi untuk nanti mungkin ada di di beberapa topik di Android development itu kita harus jelasin di ininya tipe datanya kayak yang tadi gue bilang, kayak kita menggunakan let init gitu. Tapi itu nanti kita jelasin lah. Nah sampai sini ada yang mau tanyain nggak teman-teman untuk tipe data? Gimana teman-teman? Kalau nyoba aja teman-teman, kalau coba-coba di ini Kotlin Playground. Aman nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ya karena ini udah jam 5 ya teman-teman. Mungkin kita akhir dulu sampai sini, kita sampai ini dulu aja, tipe number. Dan selanjutnya kita akan ngebahas besok untuk lebih lengkapnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Kalau teman-teman mau ngelihat ininya, PPT-nya, boleh tuh buka upskill yang tadi. Yang ini tinggal download aja nih di sini. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri dari situ. Oke. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau tanyain lagi, teman-teman? Karena kan udah jam 5 ya, udah mau buka puasa. Oke, cukup ya Kak Yudis. Mungkin semoga bermanfaat teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya kurang lebih aku mohon maaf. Mungkin sampai jumpa besok. Besok jam hari Selasa ya. Besok mungkin aku izin agak telat dikit. Mungkin jam 15.45 gitu. 15.45 atau 15.50 gitu buat pertemuannya. Nanti bakal aku share lagi linknya. Dan ya teman-teman jangan lupa ya buat download ininya,
install Android Studio juga, download Android Studio, supaya nanti kita di pertemuan ketiga kita tinggal langsung buat aplikasi aja gitu. Supaya nanti ya itu tadi di pertemuan kita ketiga langsung bikin aplikasi Android, dan kita nggak perlu install lagi, kita install dari sekarang aja gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak teman-teman? Oke, aman ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebih sekian dulu. Mungkin ya sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat jalankan ibadah puasa. Kita lagi berbuka ya. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, boleh langsung Oke. teman-teman kalau misalnya udah kelar, kan udah kelar ya. Kita bakal besok lagi. Kita bakal ngebahas lagi besok. Oke, sekian ya.